Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitab tauhid. Babu ma jaa fi tanjim, bab tentang apa-apa yang berhubungan dengan ilmu perbintangan. Maksudnya Syekh di sini bahwa ilmu perbintangan ada dari pelajaran-pelajaran yang halal dan ada pelajaran-pelajaran yang diharamkan dan berhubungan dengan khalal dalam tauhid, permasalahan di dalam tauhid. Maka apa itu? Mengambil bintang-bintang untuk meramal keadaan dunia, keadaan manusia. Dan yang paling lucunya seperti yang kita dulu pernah mengetahui dari horoskop, keyakinan kepada bintang-bintang. Barang siapa yang kelahirannya bulan Juni sampai bulan Juli, tanggal sekian dan sekian, maka bintangnya adalah Cancer. Wa hunaka minat tanjim al-muharramah kama ma'ruf bi horoskop ay mauluduk min syahr Junai wa Julai idan najmuk saraton au Cancer, kepiting. Maka disebutkan orang yang hidup di bintang ini, pertama sombong, kedua pelit, ketiga banyak bercanda, keempat playboy, kelima terus apa saja, keenam rezekinya demikian dan demikian, ketujuh akalnya demikian dan demikian, kedelapan perangainya demikian dan demikian. Fahada shibh dari ilmu tanjim. Namun alhamdulillah perkara-perkara seperti itu sekarang sudah ditinggalkan. Adapun yang meyakini kepada permasalahan bintang-bintang, Cancer, Sagittarius, Aquarius, jelas ini masuk kepada perkara at-tanjim. Dan dari sebagian dukun-dukun mempelajari tanjim, perbintangan, untuk melihat dan meramal mana yang baik dan mana yang buruk. Maka pembahasan kita di sini permasalahan seperti itu. Dan di sana ada ilmu perbintangan yang halal untuk mengetahui keadaan mana arah barat, arah timur dan sebagainya. Maja'a fi tanjim. Qala al-Bukhari fi sahihihi. Menukilkan penulis qala al-Bukhari fi sahihihi. Qala Qatadah, berkata Qatadah, idan hadal hadis min ainau? Hadal hadis muallaq. Fa idan hukmuhu laisa bi sahih. Wa hada laisa min syarti sahih al-Imam al-Bukhari. Maka hadis muallaq, contohnya berkata Imam Al-Bukhari di sini qala Qatadah. Imam Al-Bukhari dia hidup fi tabaqah hadi asr. Yang mana tabaqah hadi asr lam yudrik nihaian minat tabi'i. Maka bagaimana dia mengatakan qala Qatadah, berkata Qatadah. Wa Qatadah tabaqah yang keempat, di mana dia seorang tabi'i shagir. Maka bagaimana dia bertemu dengan Qatadah tabi'i shagir? Faidan hada yusamma muallaq, ini dinamakan hadis muallaq. Dan hadis muallaq bukan dari syarat sahih al-Bukhari. Bukan dari hadis-hadis yang disahihkan oleh al-Bukhari. Maka oleh sebab itu, qala Qatadah, hadal hadis idan mahaluh. Alhamdulillah hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari bersambung kepada Qatadah. Idan hadal hadis muallaq fil Bukhari,
alladzi naqalahul muallif, yang dinukilkan oleh penulis di dalam kitab ini, telah disambung oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Sanadnya mana? Sanadnya ma'ruf. Dari Bishr ibnu Mu'ad Al-Aqdi thiqah, dari Yazid ibnu Zurei thiqah, dari Sa'id ibnu Abi Arubah thiqah, dari Qatadah ibnu Di'amah. Maka sanadnya kepada Qatadah ibnu Di'amah sanad yang sahih. Maka sekarang kita tidak ragu lagi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaq, namun telah disahihkan di jalan yang lain. Idan naqul hadal hadits Qatadah akhrajahul Bukhari mu'allaqan. Walakin sanaduhu sahih kama wasalahu At-Tabari fi tafsirihi. Min tariq Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurei an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Jalan ini selalu kita ulang, isnaduhu sahih. Lalu apa ucapan Qatadah? Khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 perkara. Yang pertama, zinatun lis sama. Allah menciptakan bintang-bintang itu adalah untuk perhiasan langit, terutama langit di saat cerah, tidak di musim penghujan yang hitam, penuh dengan awan, gelap, bahkan bulan purnama pun tidak terlihat karena terhalang oleh mendung. Namun di saat musim kemarau yang cerah, terutama ada bulan purnama full moon, ataupun bulan yang masih kecil, bulan sabit, maka bintang-bintang bertebaran di langit. Maka kita di saat melihat kepada langit, terutama di saat kita tidur misalnya di luaran, atau melihat kepada luar rumah kita, maka fungsi yang pertama dari langit adalah zinatun lis sama, bahwa langit dihiasi dengan bulan-bulan, dengan bintang-bintang. Ini fungsi pertama dari bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, dan di sini tidak ada hubungannya dengan kesyirikan. Dan yang kedua, rujuman lisyayatin. Maka di dalam surat-surat yang banyak bahwa bintang-bintang itu fungsinya adalah untuk melempar syaitan. Maka antum di sini meyakini bahwa bintang-bintang itu ada yang kadang-kadang seperti meteor. Alhasil fungsinya di sini untuk melempari syaitan. Pendalilannya di ayat Al-Quran banyak, dari surat-surat, dan lebih jelasnya di dalam hadis. Seperti hadis yang datang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, di saat menceritakan bagaimana asyayatin istaraqus sama', bahwa di sana ada syaitan-syaitan yang mencuri dengar khobar-khobar dari langit. Maka antum perlu ketahui, kadang-kadang seorang dukun di saat didatangi oleh pasiennya, maka dukun-dukun tenung ini mengaku mengetahui ilmu gaib. Maka dia menanyakan, wahai Pak Dukun, atau mereka zaman now tidak mau disebut dukun, disebut wahai orang pintar, ataupun wahai paranormal. Maka diagungkan nama-namanya. Maka di sini, wahai orang pintar, apa yang akan terjadi dengan anak saya? Apakah anak saya akan lulus UMPTN? Atau anak saya masuk kepada perguruan tinggi Jamiah Islamiyah di Madinah? Atau anak saya akan lulus dari ujian menjadi catam, calon tamtama, menjadi kopral, dan sebagainya. Maka ini perkara yang gaib, yang tidak diketahui. Atau seperti di akhir-akhir tahun,
kebanyakan dari beberapa acara televisi dulu membawa peramal-peramal apa yang akan terjadi di Indonesia 2024. Maka mereka meramalkan dari perbintangan, dari ilmu perbintangan, menunjukkan bahwa Indonesia tahun 2024 akan terjadi pemilihan umum. Itu mah semua juga orang tahu. Memang pemilihan umum sepekan lagi. Namun itu yang diucapkan. Kesimpulan, mereka akan mengatakan dengan ucapan-ucapan yang bersifat umum bahwa Indonesia akan gonjang-ganjing, akan terjadi bla bla bla, bersifat umum. Dan memang terjadi di mana-mana. Ada yang gunung meletus karena Indonesia memang dari jalur tektonik, ada gempa bumi, ada tsunami. Dalam waktu 2024 itu, waktu 1 tahun, pasti akan terjadi seperti itu. Di Gunung Merapi, yang dekat dengan Gunung Merapi akan terjadi erupsi. Dan didengar di dekat-dekat laut, mungkin ada goncangan sedikit, terjadi sedikit tsunami. Maka akan dikatakan, tahun 2024 akan terjadi bumi Indonesia gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, dan sebagainya. Banyak kekacauan. Bersifat umum. Dari mana pertanyaan dan jawaban ini? Maka dukun-dukun mereka dibisiki oleh syaitan. Dan syaitan taunya dari mana? Disebutkanlah di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud, bahwa di saat Allah memberikan al-amr, di saat Allah memberikan keputusan dari apa yang terjadi di muka bumi dan di langit, dari perkara-perkara yang akan terjadi, maka Allah memutuskan, dan itu didengar oleh seluruh penduduk langit dalam keadaan gegap gempita dan riuh dan seterusnya, seperti di dalam hadis yang pernah kita lewati. Maka pada saat itu para syaitan mencuri dengar. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bagaimana disebutkan seperti ini syaitan. Maka mereka naik satu kepada yang lainnya, seperti antum ingat 17 Agustus naik ke pohon pinang. Maka mereka naik satu, naik satunya lagi, naik satunya lagi, naik satunya lagi, dan yang terakhir memanjat kemudian melorot dari atas turun ke bawah. Alhasil seperti itu. Maka para syaitan, kata Ibnu Mas'ud, mereka seperti ini. Satu persatu naik ke atas langit untuk mencuri dengar apa yang Allah putuskan dari alam semesta ini. Apakah yang terjadi di tahun 2024 atau 1445 Hijriah? Bagaimana keadaan manusia bersifat umum? Maka kata sahabat dan dari Nabi juga, maka di antara mereka mengobarkan apa yang didengar paling atas ke bawah dengan 10 kebohongan. Ditambah lagi ke bawah 10 kebohongan. Tambah lagi ke bawah 10 kebohongan. Maka sampai kepada dukun sudah dibumbui dengan 1000 kebohongan. Itulah khobar dari syaitan. Memang mereka tukang bohong. Sehingga khobar yang datang kepada dukun bersifat umum. Di Indonesia akan terjadi demikian dan demikian, bersifat umum. Maka kadang-kadang ada dari ucapan mereka yang bersifat umum ini dipercayai oleh mereka, para pasiennya. Sehingga wah, dukun ini memang peramal yang paling baik. Di mana saya menanyakan, saya baru menikah sekarang, apakah tahun depan saya mempunyai anak? Katanya iya. Ya iyalah mempunyai anak. Karena menikah dan saya normal dan istri normal, maka akan mempunyai anak. Maka benar ucapan dukun, saya punya anak. Alhasil seperti itu keadaannya.